Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmana Iqbal. Saya dari Fakultas Farmasi, kelas FM 22B, Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan memaparkan jurnal dari Miftahur Rahman Hafid dari Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar yang berjudul Pengaruh Penggunaan Sosial Media WhatsApp terhadap peningkatan penjualan obat bebas terbatas, obat resep, vitamin, dan alat kesehatan di apotek Wonomulyo. Langsung saja ke abstrak. Eh, Kemajuan teknologi informasi yang pesat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operasi perusahaan dari semua ukuran yang menggunakan teknologi canggih dalam menjalankan tujuan komersial mereka. Kemajuan di bidang digital mengharuskan para profesional perusahaan, terutama yang bergerak di industri farmasi, untuk meningkatkan strategi pemasaran dan komunikasi digital mereka dengan klien. Apotek Apotek adalah perusahaan retail di mana apoteker terlibat dalam praktik pengobatan farmakologis. Selain menyediakan layanan farmasi, apotek diklasifikasikan sebagai sektor komersial di bawah klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia dengan kode 47721 yang secara khusus mengacu pada perdagangan eceran produk farmasi dan obat-obatan untuk penggunaan manusia di apotek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak pemanfaatan platform media sosial WhatsApp terhadap peningkatan penjualan obat bebas, obat resep, vitamin, dan alat kesehatan di apotek Wonomulyo. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metodologi purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi formal, dan observasi partisipan. Temuan penelitian menunjukkan lonjakan penjualan yang luar biasa sebesar 91,31% yang dicapai melalui media WhatsApp dibandingkan dengan tujuan yang diinginkan. Langsung saja ke pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi yang pesat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operasi perusahaan dari semua ukuran yang menggunakan teknologi canggih. Dalam menjalankan tujuan komersial mereka, kemajuan di bidang digital mengharuskan para profesional perusahaan, khususnya di industri farmasi, untuk meningkatkan strategi pemasaran dan komunikasi digital mereka dengan klien. Saat ini, ada banyak perusahaan baru yang muncul sebagai pesaing yang menunjukkan inovasi dan menarik minat masyarakat, sehingga memaksa para pengusaha untuk terlibat dalam persaingan yang ketat. Di era digital saat ini, penggunaan media sosial telah muncul sebagai taktik penting dalam pemasaran dan komunikasi perusahaan. Platform baru yang semakin menarik perhatian dalam skenario khusus ini adalah WhatsApp. Popularitas global dari program pesan instan ini, terutama di Indonesia, dapat dikaitkan dengan aksesibilitasnya yang mudah dan karakteristiknya yang memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisien. WhatsApp digunakan secara luas oleh beberapa kelompok di Indonesia, terutama tokoh-tokoh terkemuka di sektor korporat. Apotek Wonomulyo, sebuah apotek yang didirikan di wilayah tersebut, mengalami kesulitan dalam meningkatkan penjualannya karena meningkatnya persaingan dan perubahan selera konsumen yang semakin beralih ke platform digital. Dengan semakin maraknya penggunaan ponsel pintar dan program perpesanan, WhatsApp menghadirkan potensi yang besar untuk meningkatkan interaksi konsumen, mengiklankan produk, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Poin pertama, pergeseran perilaku konsumen. Konsumen semakin memprioritaskan kenyamanan dalam pola belanja dan interaksi mereka dengan perusahaan melalui platform digital. WhatsApp sebagai salah satu aplikasi pemesanan yang paling banyak digunakan, menyediakan platform yang sudah tersedia dan sering digunakan untuk komunikasi perusahaan. Poin kedua, keuntungan WhatsApp untuk bisnis. WhatsApp menyediakan fitur-fitur seperti pesan teks, panggilan suara, video call, dan berbagi media
yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk, memberikan informasi tentang penawaran khusus, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Poin ketiga, kebutuhan apotek Wonomulyo seperti banyak bisnis lainnya perlu beradaptasi dengan perubahan ini. Untuk tetap kompetitif, penggunaan WhatsApp dalam strategi pemasaran dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan penjual produk. Pada beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi telah merubah cara dunia pemasaran beroperasi. Metode komunikasi pemasaran yang dulunya bersifat tradisional dan konvensional kini telah tergabung dalam lingkup digital. Kegiatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital ini dikenal sebagai digital marketing. Digital marketing yang mencakup strategi pemasaran interaktif dan terpadu yang memfasilitasi interaksi antara produsen, perantara pasar, dan calon konsumen. Selanjutnya, menggunakan teknik periklanan kreatif melalui media yang tepat diperlukan untuk secara efektif menargetkan pasar dan meningkatkan volume penjualan yang mengarah pada keuntungan finansial yang besar. Pemasaran digital telah muncul sebagai saluran pemasaran yang sangat dicari. Pemasaran digital mengacu pada penggunaan teknologi secara strategis untuk mempromosikan, memasarkan, dan memfasilitasi transaksi penjualan barang. Dalam pemasaran digital, penggunaan teknologi adalah karakteristik khas yang telah terbukti meningkatkan daya jual barang, terutama yang berasal dari UMKM. Berdasarkan data statistik yang disediakan oleh Kominfo, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171 juta atau 64,4% dari total populasi. Di antara 171 juta ini, 83%-nya adalah pengguna WhatsApp. Media sosial berfungsi sebagai sarana dalam rencana pemasaran perusahaan untuk mengiklankan produk secara efektif. Perusahaan ini telah berhasil mengadopsi pendekatan pemasaran melalui internet. Salah satu konsekuensi dari kemajuan teknologi diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap berkurangnya frekuensi kunjungan ke apotek. Untuk meningkatkan volume penjualan, Apotek Wonomulyo menggunakan strategi pemasaran dan penjualan online yang terintegrasi dengan aplikasi WhatsApp. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui taktik promosi yang diterapkan oleh Apotek Wonomulyo menggunakan pemasaran digital dalam rangka memperluas pasar, meningkatkan omset penjualan, dan menarik pelanggan baru. Langsung saja ke metode penelitian. Penelitian dilakukan secara langsung di Apotek Wonomulyo yang berlokasi di Jalan R. Supratman nomor 2. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Apotek Wonomulyo secara konsisten menggabungkan pemasaran digital ke dalam upaya pemasaran sehari-hari. Periode penelitian adalah dari Agustus hingga Mei 2024. Pemilihan informan untuk data primer dilakukan dengan menggunakan metode purposive, di mana informan ditentukan berdasarkan kriteria penting untuk mendapatkan informasi yang akurat. Informan yang dipilih oleh peneliti dianggap relevan untuk tujuan pengumpulan data. Pendekatan pengumpulan data dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, wawancara peneliti melakukan wawancara dengan 3 informan yang telah dipilih secara khusus. Peneliti secara langsung mengajukan serangkaian pertanyaan kepada informan yang menjadi sumber utama memperoleh informasi yang diperlukan. Kedua, dokumentasi peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan bukti-bukti transaksi penjualan, kegiatan promosi, dan kegiatan operasional lainnya yang dilakukan oleh Apotek Wonomulyo. Langsung saja ke hasil penelitian dan pembahasan. Berikut disajikan data hasil penelitian. Pada tabel 1, nilai transaksi penjualan online 1 Mei sampai 30 Mei 2024. Nilai transaksi penjualan online April 2024 yaitu nilainya 15.264.200 rupiah. Pada nilai transaksi penjualan online bulan Mei 2024 itu
Rp16.436.900. Untuk targetnya pada bulan Mei itu 18 juta. Persen targetnya 91,31%. Berdasarkan tabel 1, tren omset penjualan online mengalami peningkatan dari bulan April sebesar 15.264.200 rupiah meningkat menjadi 16.436.900 rupiah di bulan Mei. Persentase pencapaian terhadap target sebesar 91,31%, sedangkan target nilai transaksi di bulan Mei sebesar 18 juta. Nilai transaksi yang meningkat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pelanggan. Tabel di 2 di bawah ini menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan. Menurut tabel 2, jumlah transaksi dan nominal transaksi yang terjadi selama periode 1 Mei sampai 30 Mei cenderung fluktuatif, namun mengalami peningkatan. Kontak pelanggan yang tersimpan pada handphone Apotek mengalami peningkatan. Kategori produk terjual melalui WhatsApp ditampilkan pada gambar 1. Pada gambar ini dikelompokkan produk yang terjual melalui WhatsApp. Penjualan terbanyak hingga rendah berdasarkan jumlah transaksi adalah obat bebas sebanyak 118 transaksi, obat bebas terbatas 115, obat resep 98, dan alat kesehatan sebanyak 101. Hasil wawancara yang ditunjukkan kepada informan disajikan pada tabel 3. Hasil dari evaluasi wawancara mengenai pengaruh positif penjualan online terhadap omset apotek disajikan pada tabel 3. Induktor utama kinerja penjualan farmasi di Apotek Wonomulyo adalah kebahagiaan pelanggan. Sapa pelanggan adalah strategi kepuasan pelanggan yang diterapkan oleh Apotek Wonomulyo melalui platform jejaring sosial WhatsApp. Hal ini terlihat dari program Apotek yang setiap 2 bulan sekali menyapa konsumen dengan mengucapkan terima kasih telah mempercayakan pembelian obat di Apotek Wonomulyo. Jika Anda membutuhkan informasi obat, silakan hubungi nomor ponsel Apotek. Program ini sejalan dengan paradigma yang dikemukakan oleh Woman dan Michael yang mengidentifikasi banyak elemen yang berdampak pada kebahagiaan, keramahan, dan rasa hormat. Pelanggan melalui tindakan-tindakan seperti tersenyum, menyapa, dan menyambut pelanggan. Sementara itu, menurut Owen, juga mengungkapkan bahwa dimensi kepuasan konsumen yang terkait dengan layanan seperti tangible, dependability, responsive finish, assurance, dan empathy strategi lain yang digunakan untuk meningkatkan penjualan online adalah penjualan silang atau upselling. Apotek Wonomulyo menyediakan strategi upselling dengan menginformasikan kepada pasien bahwa dengan tambahan Rp5.000, mereka dapat membeli minyak tawon dalam jumlah yang lebih besar dalam kemasan 30 mili yang lebih terjangkau dibanding dengan minyak tawon 20 mili yang dibanderol dengan harga Rp25.000. Temuan ini sejalan dengan teori pemasaran yang dikemukakan oleh Hertita. Upselling adalah taktik komersial yang bertujuan untuk membujuk klien agar membelanjakan lebih banyak uang dengan menyarankan alternatif yang lebih mahal, sehingga meningkatkan manfaat atau ukuran untuk mengoptimalkan nilai pembelian mereka dan meningkatkan keuntungan bisnis. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pengambilan obat bulanan di Wonomulyo bagi pasien sakit kronis yang menjadi lapangan Apotek Wonomulyo. Tindakan ini dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan pasien. Selamat pagi Pak Edi, kami dari Apotek Wonomulyo ingin memberitahukan bahwa persediaan amlodipin 10 mg saat ini sudah tersedia di apotek. Ada kemungkinan persediaan obat di apotek tempat tinggal Anda menipis. Apakah Anda ingin kami mengantarkan obat tersebut ke tempat tinggal Anda? Terbentuknya interaksi interpersonal antara petugas farmasi dan pasien secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kepuasan pasien. Penelitian ini dapat disimpulkan
menunjukkan bahwa penggunaan WhatsApp sebagai alat pemasaran digital di Apotek Wonomulyo telah membawa dampak positif terhadap peningkatan penjualan. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kenyamanan dalam berbelanja, WhatsApp muncul sebagai platform komunikasi yang efektif. Melalui pemanfaatan WhatsApp, Apotek Wonomulyo dapat meningkatkan interaksi dengan pelanggan, mempromosikan produk secara lebih personal, dan memberikan layanan yang lebih responsif. Baik, pemaparannya sudah cukup. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.